Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalilah, nama saya Higit Aditya, NIM 19233-040, Prodi D3 Manajemen Pajak, UAS Perencanaan Pajak. Judul yang saya ambil yaitu Situasi Pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Jumlah turis yang berkembang secara drastis tentunya berujung kepada anjloknya profitabilitas bisnis dari para pelaku usaha pariwisata, mulai dari penyedia jasa tur, perusahaan penerbangan, hotel, restoran, hingga marketplace yang menjual tiket untuk perjalanan wisata. Hampir dapat dipastikan bahwa sektor pariwisata akan mengalami kelumpuhan hingga masa pandemi COVID-19 mereda. Dampak dari penyebaran virus COVID-19 juga menghantam sektor pariwisata Indonesia dengan keras. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kerugian yang dialami sektor pariwisata Indonesia selama masa pandemi mencapai 500 juta US dollar per bulan. Selain itu, prediksi kedatangan wisatawan tahun ini pun berkurang drastis, yaitu sebanyak 5 kota wisatawan. Padahal data menunjukkan bahwa Indonesia menerima kurang lebih 16 juta wisatawan pada tahun 2019 lalu. Minimnya kedatangan turis berimbas pada operasional tempat-tempat wisata di tanah air. Berbagai tempat wisata seperti pantai-pantai di Bali, Candi Borobudur, hingga Batu Cepetu yang kerap menjadi destinasi wisata favorit telah menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Beberapa hotel ternama pun memutuskan untuk menutup layanan dan merumahkan para pegawainya. Selanjutnya, upaya tax planning yang dapat dilakukan agar memperoleh keuntungan di tengah pandemi COVID. Menyadari guncangan keras yang terjadi dalam sektor pariwisata nasional, pemerintah tidak tinggal diam dan menyiapkan beberapa solusi yang dapat membantu meringankan beban para pelaku usaha pariwisata. Yang pertama, diskon pajak hotel dan restoran. Pemerintah juga menyadari bahwa cara yang efisien untuk mengurangi beban bisnis yang berkecimpung di wisata adalah mengurangi beban perpajakannya. Alasan tersebut menjadi dasar dari penggelontoran dana subsidi sebesar 3,3 triliun rupiah yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membebaskan pajak hotel dan restoran yang berada di daerah wisata. Yang kedua yaitu insentif PPH dan PPN untuk sektor pariwisata. Selain pajak restoran dan hotel, pemerintah juga memutuskan untuk memasukkan perusahaan yang bergerak di industri pariwisata ke dalam daftar industri yang berhak mendapat insentif subsidi pajak penghasilan atau PPH 21. Pembebasan pajak impor dalam kurung PPH pasal 22 dan PPH pasal 25 sebesar 30%. Semoga dengan adanya insentif pajak bagi sektor pariwisata, kebijakan dan relaksasi tersebut dapat dioptimalkan oleh sektor terkait agar tetap berjalan selama masa pandemi. Selanjutnya itu penerapan tax planning untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai, terutama pada PT Gradial Perdana Perkasa Surabaya. PT Gradial Perdana Perkasa Surabaya merupakan salah satu anak perusahaan PT Gradial Perdana Perkasa Pandaan yang bidang usahanya sebagai produsen industri sepatu. PT Gradial Perdana Perkasa telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga wajib
sehingga wajib untuk memungut pajak pertambahan nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan, yaitu yang disebut dengan pajak keluaran. Pada saat membeli barang dagangan maupun bukan merupakan barang dagangan, perusahaan juga akan dipungut pajak pertambahan nilai, yaitu yang disebut pajak masukan. Untuk menetapkan besarnya pajak pertambahan nilai terutang, maka PT Keadilan Perdana Perkasa perlu melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, maka seluruh pembelian barang yang berhubungan dengan usaha, maka seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan. Namun ada beberapa pembelian untuk kepentingan usaha yang tidak dikreditkan oleh PT Keadilan Perdana Perkasa, sehingga menyebabkan utang PPN tahun 2013 sebesar Rp62.591.199 dan laba bersih sebesar Rp3.605.893.944. Untuk dapat meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilainya atau paling tidak berguna untuk menunda pembayaran PPN terutang, PT Keadilan Perdana Perkasa perlu untuk menerapkan tax planning atau perencanaan pajak yang tepat untuk melakukan efisiensi dan untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Kesimpulannya, PT Keadilan Perdana Perkasa Surabaya telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Berdasarkan pada Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000, perusahaan dapat melakukan pengkreditan atas semua pajak masukannya asalkan sesuai dengan peraturan perpajakan tersebut. Yang pertama, dalam melakukan pengkreditan pajak masukan, perusahaan tidak memanfaatkan peraturan dalam Undang-Undang PPN yang berlaku, yaitu Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilainya. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Semula, apabila perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan atas pembelian barang yang berhubungan dengan usaha, yang dalam hal ini contohnya adalah pembelian generator listrik, maka jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sejumlah Rp62.591.199. Tetapi apabila perusahaan ini kemudian mengkreditkan pajak masukannya atas pembelian barang modal tersebut, maka jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil, yaitu sejumlah Rp22.955.708 dengan penerapan tax planning. Yang kedua, selain itu, dengan penerapan tax planning juga menyebabkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar, yaitu Rp3.606.208.274. Tetapi sebelum penerapan tax planning, laba bersih perusahaan lebih kecil, yaitu sebesar Rp3.604.911.131. Dengan demikian, penerapan tax planning juga berpengaruh pada laba bersih perusahaan, sehingga terjadi peningkatan laba sebesar Rp1.297.143. Yang ketiga, untuk dapat meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilainya atau paling tidak akan berguna untuk menunda pembayaran PPN terutang, maka perusahaan juga perlu menunda pembuatan faktur pajak standarnya. Paling lama dapat dibuat sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan YKP yang pembayarannya belum diterima setelah bulan penyerahan BKP atau JKP tersebut, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan
akhir bulan berikutnya, atau pembayaran mendahului penyerahan BKP atau JKP, maka faktur pajak standar harus dibuat selambat-lambatnya pada waktu penerimaan pembayaran. Hal ini akan sangat berguna untuk menunda pembayaran pajak pertambahan nilai yang terhutang di PT Gradia Perdana Perkasa. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.